edukasi sejak kecil, padahal itu adalah suatu hal yang urgent atau sangat mendesak gitu ya. Padahal itu seharusnya sudah diberikan oleh terutama remaja yang rentan untuk mendapatkan kekerasan seksual dan anak-anak yang juga sering mendapatkan kekerasan seksual. Jadi kita tidak pernah mendapatkan edukasi soal seks dari kecil karena memang kultur dari negara kita masih belum begitu memperhatikan itu, bahkan pemerintah sendiri pun masih mengabaikan hal itu. Jadi memang soalnya kita tahu bahwa kekerasan seksual atau seks edukasi itu hanya sesuatu yang berbau seksual atau mungkin sesuatu yang sensitif untuk dibahaskan ke anak-anak atau mungkin sesuatu yang bisa mengundang rasa ingin tahu mereka, padahal isi dari seks edukasi itu tidak hanya terpacu pada reproduksi atau hal yang membuat sesuatu menular seksual, proses kehamilan, termasuk juga ciri-ciri pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan seksual dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali anak-anak yang tidak tahu soal itu dan akhirnya mendapatkan kekerasan seksual atau bahkan tidak ketahuan ketika dia mendapatkan suatu tindak kekerasan seksual. Ada dua alasan besar yang saya cari berdasarkan beberapa riset yang saya lakukan di media-media Indonesia, ya seperti Kompas, Liputan 6 atau Jurnal Perempuan, Magdalene dan banyak portal lainnya, banyak sumber lainnya. Ada dua alasan besar kenapa seks edukasi itu tidak ada sejak kecil, tidak diberikan kepada kita sejak kita masih kecil, tidak ada di kurikulum sekolah, yaitu karena tidak adanya wadah dari pemerintah untuk membahas soal kekerasan seksual, tidak adanya tempat atau program dari pemerintah yang mengizinkan hal tersebut, sehingga bahkan di lingkungan keluarga pun masih enggan membahas hal ini, padahal lingkungan keluarga adalah lingkungan terdekat dari seorang anak yang mungkin bisa mengajarkan apa yang tidak ada di sekolah, tapi karena kultur budaya kita seperti itu jadi masih sangat terbatas. Dan ini pada sekitar 2017 kemarin itu beberapa aliansi perempuan Indonesia, aliansi feminis perempuan atau aktivis perempuan Indonesia itu seringkali mengusulkan kepada pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan, untuk mengajukan bahwa seks edukasi itu dimasukkan pada kurikulum dasar sekolah. Tapi itu juga menuai banyak pro dan kontra karena orang-orang menganggap bahwa memberikan seks edukasi sejak kecil artinya mengajari anak kecil untuk berbuat sesuatu yang tidak seharusnya, padahal inti dari edukasi seks bukanlah itu. Terus yang kedua adalah kultur masyarakat Indonesia. Memang Indonesia masih menjadi negara yang dengan budaya dari timur, artinya dari yang masih memegang teguh nilai-nilai normatif, nilai-nilai asusila dan nilai budaya, nilai-nilai seperti itu yang menyebabkan banyak sekali orang tua atau bahkan guru itu merasa enggan untuk membahas soal ini karena dianggap menyimpang dari norma agama, menyimpang dari hal-hal yang diajarkan oleh sosial dan agama seperti. Jadi dan juga sensitif atau mungkin kadang orang tua tidak tahu harus menjawab pertanyaan yang berbau seksual itu seperti apa. Ini mungkin kurangnya edukasi dari pemerintah, kurang adanya sosialisasi dan segala macam. Dan juga banyak orang tua khawatir kalau anak justru akan menganggap itu sebagai suruhan, sebagai inspirasi. Jadi banyak sekali orang tua yang salah paham soal hal itu. Dan yang selanjutnya adalah kekerasan seksual itu kalau di sekolah dasar, kekerasan seksual itu masih sering terjadi pada anak remaja di SMP maupun SMA, kelas SMP maupun SMA, karena di fase itu di usia itu banyak anak remaja masih sudah penasaran, sudah banyak terkontaminasi dengan hal-hal negatif dari luar, sehingga ketika dia mendapatkan pelecehan seksual dia tidak tahu, dia tidak mengerti karena tidak pernah ada edukasi. Bahkan orang-orang kita selalu diajarkan untuk patuh pada guru di sekolah. Guru adalah orang tua di sekolah, kenyataannya adalah
pelaku kekerasan seksual itu juga banyak yang guru-guru melecehkan muridnya, kepala sekolah, staf sekolah, dan banyak sekali tempat-tempat di sekolah yang ataupun orang-orang di sekolah yang melakukan tindak kekerasan seksual kepada muridnya. Dan ini juga akibat kurangnya edukasi, karena kan anak tidak diberitahu kalau itu merupakan kejahatan, itu merupakan tindakan asusila, tindakan melanggar norma, melanggar hak asasi manusia. Jadi anak-anak tidak tahu hal itu, sehingga kekerasan seksual itu bisa terjadi. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu kenapa kekerasan seksual masih tabu untuk diperbincangkan secara luas. Kenapa kekerasan seksual masih tabu untuk diperbincangkan secara luas? Ini memang benar adanya. Kita dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di kuliah, bahkan di lingkungan pertemanan, kita selalu merasa gak enak, merasa gimana gitu kalau seksual, karena menganggap itu masih tabu, itu terlalu sensitif untuk dibicarakan, terlalu tabu untuk dibahas, sehingga banyak orang-orang menghindari topik ini. Padahal ini juga penting untuk dibahas sebagai edukasi pengetahuan, sebagai wawasan, bukan sebagai ajakan ya. Jadi ada banyak sekali alasan sebenarnya yang menyebabkan kenapa kekerasan seksual itu masih tabu untuk dibicarakan. Namun dari beberapa riset yang saya lakukan di berbagai media di Indonesia, itu paling nggak ada 2 hal besar yang menyebabkan kenapa kita masih merasa tabu untuk membahas kekerasan seksual. Nggak cuman kekerasan seksual sebenarnya, tetapi juga segala sesuatu yang berbau seksualitas, seperti pelecehan seksual, reproduksi badan, dan semuanya kita masih merasa tabu akan hal itu. Yang pertama adalah anggapan bahwa pembicaraan itu adalah pornografi. Jadi memang kita tahu, lanjut. Memang kita tahu bahwa banyak sekali orang yang salah paham. Ini mungkin semacam miscommunication, salah pahaman tentang kenapa ketika kita bicara soal kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu mesti kita memikirkan bahwa itu merupakan suatu hal yang berbau pornografi, padahal itu sama sekali salah ya. Pornografi itu kalau saya lihat kita begitu, pornografi itu artinya penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi atau untuk tujuan kepuasan seksual. Itu adalah pengertian dari pornografi. Dan ketika kita membahas soal kekerasan seksual, itu kita tidak membahas soal pornografi, kita tidak memiliki tujuan itu, tidak untuk sesuatu yang erotis, vulgar, ataupun untuk kepuasan seksual, tapi adalah untuk sebagai edukasi mengenai bagaimana pencegahan, apa aja sih yang dimaksud kekerasan seksual, jenis-jenisnya apa saja, dan bagaimana ataupun melaporkan itu ketika kekerasan seksual terjadi di sekitar kita, kepada kita sendiri ataupun ke orang-orang di sekitar kita. Jadi membahas soal kekerasan seksual itu bukan pornografi, walaupun selama ini mungkin kita sudah salah paham, salah mengartikan bahwa itu merupakan konten pornografi yang tujuannya menghasut atau membangkitkan keinginan seksual, tapi itu semua adalah sebagai informasi. Jadi diskusi kali ini juga bukan perbincangan soal pornografi, tetapi adalah edukasi mengenai kekerasan seksual yang bisa terjadi kepada semua orang, terutama perempuan dan anak-anak. Yang walaupun di Indonesia sudah terjadi banyak sekali kekerasan seksual terhadap laki-laki, tetapi sejauh ini yang masih jadi perhatian umum adalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak, karena itu yang paling banyak korbannya. Kemudian alasan besar yang kedua adalah alasan normatif atau asusila. Ini yang sangat memegang peranan yang sangat kompleks, sangat banyak sekali bahasanya. Alasan normatif, alasan asusila. Jadi selama ini masyarakat Indonesia itu menganggap bahwa
melihat suatu kekerasan seksual, pembahasan mengenai kekerasan seksual itu dari sudut pandang normatif. Jadi menganggap itu sesuatu yang menyimpang dari norma, sesuatu yang tidak seharusnya dibahas kepada anak-anak ataupun kepada halayak manapun, karena pemikirannya masih menganggap bahwa pembahasan kekerasan seksual itu adalah hal yang normatif atau tindakan asusila yang menyimpang dari norma agama, norma sosial, budaya, dan semuanya. Padahal pembahasan tentang kekerasan seksual itu seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi normatifnya saja, tidak hanya dari sudut pandang normatif, tapi juga dari sudut pandang hak asasi manusia. Jadi kekerasan seksual itu sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Artinya ya seharusnya kita nggak bisa melihat itu dari sisi normatifnya saja, tetapi juga dari sudut pandang HAM, hak asasi manusia, yang karena korban pasti mendapatkan perampasan banyak sekali hak kesejahteraan, hak kebahagiaan, dan hak lainnya. Mungkin itu bisa dibahas di diskusi soal HAM, hak asasi manusia. Dan karena kita menganggap dari sudut pandang normatif inilah yang menyebabkan kenapa ada banyak sekali stigma-stigma buruk yang terjadi terhadap korban kekerasan seksual, karena masyarakat masih menganggap itu dari sisi normatif atau dari norma asusila yang menyebabkan korban itu justru mendapatkan stigma buruk, label buruk, dan tudingan-tudingan lain yang justru itu mempersulit posisi sebagai korban, sedangkan pelaku bahkan mendapatkan pembelaan karena dia menganggap seperti sama-sama menjadi korban seperti itu, padahal yang salah bukan pelakunya, korban juga mendapatkan dirampas sudah haknya. Kemudian kita ke pembahasan yang keempat adalah mengenai paradigma masyarakat menanggapi kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitar. Jadi mungkin ini inti dari pembahasan kita sore hari ini mengenai paradigma bagaimana masyarakat menanggapi hal itu, bagaimana masyarakat menganggap hal itu. Mungkin sebelum itu kita telisik dulu dari segi linguistik, apa itu paradigma. Jadi paradigma kalau dari dalam KBBI adalah kerangka berpikir, tapi makna secara luasnya bukan hanya itu, tetapi paradigma adalah cara pandang atau cara pandang seseorang atau sekelompok orang yang bisa mengaruhi cara berpikir, sikap, dan tingkah laku. Jadi intinya adalah cara berpikir, cara melihat yang itu membawa perubahan pada sikap dan tingkah laku seseorang. Jadi bagaimana paradigma masyarakat menanggapi kekerasan seksual selama ini? Dari beberapa sumber yang saya baca, juga dari berdasarkan analisis yang saya lakukan, itu kurang lebih ada dua kubu bagaimana masyarakat menanggapi soal kekerasan seksual. Mungkin kubu yang pertama, mungkin mereka bisa menerima, bisa memahami, bahkan memberikan dukungan terhadap korban. Ini mungkin banyak sekali masyarakat yang sudah tahu soal hal ini, yang sudah tahu berapa pentingnya edukasi soal seks, terus bagaimana sulitnya posisi korban. Bisa jadi orang-orang yang bisa menerima atau memahami posisi korban atau bersimpati, merasa aware kepada korban, itu seseorang yang memang sudah teredukasi, seorang yang sudah memiliki banyak pengetahuan atau bahkan komunitas dari kekerasan seksual itu sendiri. Jadi ketika ada sebuah kasus, pastinya ada yang mendukung korban, juga ada yang menyalahkan korban. Dan yang kedua adalah kubu yang tidak bisa menerima suatu tindak kekerasan seksual, terutama kepada korban. Ini yang memberikan perhatian saya selama ini, di mana banyak sekali lapisan masyarakat yang masih menganggap bahwa kekerasan
kekerasan seksual itu bukan apa-apa, itu hal biasa aja, itu sesuatu yang tidak perlu kita perhatikan, sesuatu yang apa mungkin itu terjadi karena kesalahannya korban sendiri. Jadi jatuhnya kalau masyarakatnya seperti ini akan menyalahkan korban, atau mungkin menyalahkan perilakunya, penampilannya, pakaiannya, perkataannya, dan semuanya, padahal tidak ada satupun perempuan di dunia ini yang ingin menjadi korban kekerasan seksual dengan melakukan hal seperti itu. Jadi untuk kubu yang kedua ini, mereka mungkin masih memiliki pemikiran yang soal kekerasan seksual, mungkin masih belum banyak tahu, atau mungkin cara pandangnya masih hanya dari sudut pandang normatif saja seperti yang tadi saya katakan. Atau kalau keduanya itu bukan, bisa jadi seseorang yang seperti itu adalah seorang yang memiliki kapasiti patriarki, atau ya kita tahu selama ini budaya di Indonesia memang masih seperti itu, budaya patriarki yang meninggikan laki-laki dan menempatkan perempuan di posisi nomor 2. Jadi itu semua yang adalah alasan kenapa masyarakat masih belum begitu aware soal kekerasan seksual. Yang pertama karena alasan normatif, karena menganggap bahwa ketika ada satu tindakan kekerasan seksual itu pasti yang salah korbannya. Salah korbannya karena pakaiannya nggak bagus, karena pakaiannya bisa mengundang sesuatu, atau salahkan tatapannya, cara bicaranya, perilakunya, bahkan ya semuanya, pokoknya perempuan yang disalahkan, si korban yang disalahkan. Dan banyak seperti yang saya katakan, masih banyak sekali masyarakat yang menganggap itu dari sisi normatifnya saja. Ini yang menurut saya paling memegang peranan besar sih, mengapa kekerasan seksual masih dianggap tabu, dan mengapa masyarakat masih memandang sepele sebuah tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, padahal dampaknya itu sangat buruk sekali untuk si penyintas, korban, dan mungkin orang-orang di lingkungan korban, dan termasuk juga soal perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Dan dari diskusi kali ini kita mungkin sudah membahas hal itu saja, mengenai bagaimana hidup si penyintas akan mendapatkan akibat dari suatu kekerasan seksual, seperti stigma, atau biasanya seorang korban kekerasan seksual akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat lainnya. Bisa sudah dianggap seorang korban kekerasan seksual pasti perempuannya nakal, atau mungkin pantas mendapatkannya, atau mungkin orang yang tidak patuh aturan, biasanya seperti itu. Padahal itu menurut saya kurang benar, tidak benar. Bahkan menganggap bahwa seorang penyintas kekerasan seksual itu sudah tidak suci lagi, sudah tergodai, sudah hilang martabatnya, atau bisa direndahkan, atau kehormatannya sudah gugur, dan lain sebagainya. Jadi itu pembahasan yang lebih lanjut mengenai stigma terhadap korban. Kita akan bahas dalam sesi diskusi yang kedua. Jadi diskusi ini akan ada 2 sesi. Yang pertama adalah membahas mengenai bagaimana paradigma masyarakat menanggapi kekerasan seksual yang tadi sudah saya jelaskan, dari sisi normatif, sisi pengetahuan, sisi pornografi, bahkan seks edukasi dan pengetahuan kekerasan seksual itu sendiri, juga budaya patriarki yang masih berlaku di Indonesia. Kemudian pada sesi diskusi yang kedua nanti kita akan bahas lagi mengenai stigma terhadap korban, bagaimana si penyintas menghadapi kehidupan selanjutnya dengan segala kemungkinan yang diberikan kepada dia, dengan menjadi korban kekerasan seksual yang dianggap nakal oleh sekitar, dianggap menyimpang, dianggap sudah melawan asusila, atau sudah melawan nilai-nilai atau norma dari suatu masyarakat yang berlaku. Terutama pakaian korban yang sering kali disalahkan karena adanya suatu tindak kekerasan seksual, padahal kenyataannya
tidak pakaian tidak bukan alasan, karena kebanyakan korban kekerasan seksual itu juga banyak yang pakai hijab, banyak yang berpakaian tertutup, seperti yang pernah diulas oleh kitabisa.com di kanal YouTube-nya kitabisa.com, yayasan Kitabisa itu. Mereka pernah melakukan suatu sosial eksperimen di mana beberapa orang diperlihatkan oleh sama baju-baju yang tidak dipakai, dan semuanya rata-rata baju yang panjang-panjang, sekolah panjang, pakaian hijab, pakaian kerja panjang, yang semuanya menurut saya tertutup, dan ternyata itu tetap menyebabkan seorang korban bisa mendapatkan kekerasan seksual. Saya rasa dari sore ini sudah saya sampaikan semua. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mbak Elia tentang penjelasan materi pada sore hari ini. Dan selanjutnya yaitu kita buka untuk sesi tanya jawab dari para peserta yang berada di Google Meet ini. Silahkan untuk bertanya dengan batasan 3 pertanyaan dahulu. Ayo teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya tentang materi pada sore hari ini. Mbak, saya mau tanya. Ya, silakan Mbak. Kita kan sebagai calon orang tua, bagaimana cara Nama. kita untuk mengajarkan? Oh iya Mbak, tolong disebutkan nama, jurusan, asal dari mana. Saya Retno dari IAIN Manado, saya jurusan matematika. Ya, makasih Mbak Retno. Ya, saya mau tanya, kita kan sebagai calon orang tua, bagaimana cara kita untuk mengenalkan edukasi sama anak kita nanti sejak kecil dengan cara pemikiran mereka? Makasih untuk Mbak Retno atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan untuk teman-teman, barangkali ada unek-unek tentang kekerasan seksual ini, silakan untuk ya, silakan Mbak, perkenalkan nama, jurusan, asal. Ulangi Mbak, ulangi. Namanya siapa Mbak? Nama, jurusan. Oh, dari Trenggalek ya. Silakan Mbak. Ya. Oke, tips untuk kekerasan seksual berani skip. Makasih untuk Mbak Ilma atas pertanyaannya. Tips untuk korban kekerasan seksual. Untuk pertanyaan yang ketiga, silahkan untuk Berani teman-teman. Speak up. Ya, Masnya.
Tolong perkenalkan diri. Ya, tolong perkenalkan diri dulu, Mas. Ya. Ya. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Fauzin. Untuk sesi pertanyaan selanjutnya akan dibuka setelah pemateri menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh peserta, saya berikan lagi kepada pemateri. Silakan pemateri. Bertanya, saya mulai dari pertanyaan pertama dulu, bagaimana cara memberikan seks edukasi kepada anak-anak, karena kita sebagai calon orang tua untuk memberikan pengetahuan kepada anak tentang seks edukasi itu sendiri. Jadi dari beberapa jurnal dan artikel yang saya baca, itu memang seks edukasi itu paling diperlukan pada anak yang menginjak usia remaja, karena usia-usia itu mereka sudah tahu soal bagaimana fungsi reproduksi manusia, bagaimana proses kehamilan, karena remaja itu kan sudah masuki masa pubertas, jadi sudah melalui itu semua. Jadi ketika remaja itu sudah dianjurkan untuk diberikan seks edukasi. Namun sebenarnya saya pernah mendengar sebuah podcast yang Dr. Boyke, kalau tidak salah di kanal YouTube-nya di Corbusier, beliau berkata bahwa dia sudah memberikan seks edukasi kepada anaknya yang baru berusia kelas 4 SD. Jadi kan seks edukasi kan tidak melulu soal bagaimana pembuatan manusia, kan tidak seperti itu, tapi kan seperti manusia tuh berasal dari sel ovum dengan sperma yang bisa terjadi melalui proses dan segala macam. Itu saya rasa bisa diberikan pada anak SD, karena di usia di kelas 4-5 itu kan sudah ada pelajaran biologi, sudah ada pelajaran soal organ reproduksi manusia. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang seks edukasi itu mungkin bisa diberikan pada anak ketika remaja. Nah, banyak sekali sekarang saya rasa banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita jadikan acuan atau rujukan untuk memberikan seks edukasi pada anak. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena pengetahuan saya soal itu juga terbatas, tapi saya pernah melihat seperti di channel YouTube soal orang tua, Pobela.com atau mungkin Magdalene, itu di sana sudah ada banyak sekali informasi soal seks edukasi. Jadi atau mungkin lewat channel YouTube siapa dokter-dokter yang spesialis dalam hal itu, bisa kita dengarkan tips-tipsnya, atau mungkin bagaimana cara step by step pengenalannya, seperti mulai dari bagaimana proses reproduksi sampai penyakit menular seksual, atau mungkin ketika misalnya kita kasih pengetahuan kepada anak, misalnya ketika waktu kamu diperlakukan seperti ini sama seseorang, bilang mama atau papa atau bunda atau ayah itu. Jadi anak berani melaporkan hal itu untuk supaya pelaku bisa terlapor, bisa teridentifikasi kasusnya, sehingga tidak akan terjadi kedua atau ketiga kalinya dan bisa berhenti sampai di sana. Karena sejauh ini yang saya tahu, bahkan anak kecil itu tidak tahu gitu ketika mendapatkan kekerasan seksual. Jadi mungkin orang tua bisa memberikan pencerahan atau mungkin pengarahan, seperti kalau ada orang lain berbuat seperti ini atau mungkin melakukan hal aneh-aneh, nanti jangan langsung kabur atau bilang mengadu ke orang tua misalnya. Kalau soal penjagaan kekerasan seksual saya rasa seperti itu. Tapi kalau untuk
detailnya seperti seks edukasi itu seperti apa, mungkin bisa banyak sekali artikel rujukan. Mungkin saya bisa sebutkan sedikit seperti yang pernah Dr. Boyke itu katakan, bahwa dia mengajari ke anak kelas 4 SD anaknya soal edukasi seksual. Jadi dia anak seumur 4 SD itu sudah tahu dia lahirnya dari mana gitu, dia asalnya dari mana, bukan tiba-tiba ada di dunia gitu. Seperti itu saya rasa. Untuk penanya bagaimana, apa mau ada yang ditanyakan kembali? Oh, sudah tidak ada. Sepertinya sudah melambai-lambai tangannya. Oke, kalau gitu langsung ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana, pertanyaan Mbak Ilma, bagaimana tips untuk korban kekerasan seksual berani speak up? Jadi ini sebenarnya sudah saya bahas di salah satu artikel yang terbit di Jasmine. Apa ya judulnya, saya lupa, apa ada di situ. Makanya bagaimana seorang itu bisa speak up. Yang pertama, hal pertama yang mungkin dirasakan seorang korban kekerasan seksual adalah pasti dia merasa tersakiti, fisik, raga maupun batinnya pasti merasa disakiti. Mohon maaf ya, sebentar ini ada azan. Kita tunggu sampai selesai dulu ya. Azan. Kecil. Materi ini kenapa mas? Tak kira sampai bakso ini ya mbak. Bergerak nggak sih adanya? Belum. Hah? Jalanan kertu. Pelampiran Kertu apa ya? saya pulang rumah. Apa ya rakan? Bisa. Ayo cuti. Semporan kalah jilat. Kalah jodoh. Kok habis ya? Karena adanya sudah selesai. Lah pecah meneng. Iurannya ke siapa sih? Mbak Nazira. Ayo. Berarti jamnya sampai jam berapa? Enggak. Tengok nom. Sampai selesai. Sampai selesai sampai maghrib ya selesai. Sampai kapan tuh? Sampai menit. Maksudnya lek gak ada sih bertanya ya wis to. Apa nih? Oh sama ada nih. Ada nih wis.
Ya, untuk maaf karena tadi ada azan sebentar. Jadi untuk selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri tentang pertanyaan soal yang kedua. Untuk pemateri silakan untuk menjawab dari pertanyaan yang kedua. Oke, tadi ini membahas soal pertanyaannya Mbak Ilma tentang bagaimana tips untuk korban kekerasan seksual berani speak up gitu. Jadi memang tidak mudah ya untuk mengungkapkan suatu tindak kekerasan seksual yang terjadi pada diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita, karena memang ada banyak sekali konsekuensi yang ada. Tapi hal pertama yang perlu ditekankan oleh seorang korban kekerasan seksual, apabila mungkin di antara audiens ada yang pernah mengalami hal tersebut atau mungkin orang-orang sekitarnya, kita bisa mengatakan kepada mereka, para korban kekerasan seksual itu, bahwa mendapatkan tindakan seperti itu tidak berarti mengurangi martabat kita sebagai manusia gitu. Banyak sekali orang salah kaprah mengenai hal itu, mengira bahwa seseorang yang pernah mendapatkan kekerasan seksual apalagi tindak pemerkosaan itu dianggap sudah tidak suci lah, sudah terhina lah, sudah turun martabatnya, sudah ternodai, sudah kehormatannya sudah tidak ada dan segala macam. Padahal itu semua adalah pemikiran yang salah, karena semua perempuan di Indonesia dan tidak hanya di Indonesia, masyarakat semua manusia yang berada di itu memiliki nilai sendiri-sendiri yang itu tidak akan berkurang hanya karena pengalaman dia pernah mendapatkan tindak kekerasan seksual. Jadi yang perlu ditekankan pada korban kekerasan seksual pertama sekali adalah bahwa hal tersebut atau tindakan tersebut itu tidak mengurangi nilainya sebagai manusia, tidak mengurangi kapasitasnya sebagai manusia, tidak mengurangi harga, tidak menurunkan martabat dan semuanya. Yang perlu diketahui adalah hal itu. Jadi jangan merasa minder, jangan mungkin kalau bagaimana kita bisa, atau orang dengan yang pernah mendapatkan kekerasan seksual berani speak up itu pertama kali adalah dengan bercerita pada orang-orang terdekatnya, orang-orang yang mungkin kita rasa bisa menerima kita apa adanya dan bisa memberikan support apapun yang terjadi pada kita, apapun yang kita alami, bisa memberikan support, semangat. Jadi kita bisa menceritakan itu pada orang-orang terdekat, bisa jadi keluarga, kakak, sahabat, pasangan, atau mungkin kalau memang tidak berani melakukan hal itu, kita bisa pergi atau mungkin melalui konseling. Jadi saya rasa sekarang banyak sekali aplikasi resmi dari HIMSI atau dari psikologi yang seperti relief.com itu mereka menyediakan jasa konsultasi. Mereka bisa membantu seorang korban kekerasan seksual mengungkapkan atau berani speak up masalah itu, dan saya rasa ada banyak sekali link atau kanal yang bisa membantu seorang penyintas menceritakan masalahnya dalam hal kekerasan seksual. Seperti Magdalene itu juga menerima pengaduan soal kekerasan seksual, tapi yang paling mudah adalah bercerita kepada orang-orang paling dekat, orang-orang terdekat yang sangat bisa kita percaya, yang kita rasa akan ada untuk kita kapanpun, dimanapun, bagaimanapun kondisinya. Kalau memang tidak berani ataupun tidak memiliki kemampuan untuk mengatakan secara langsung, bisa lewat surat, bisa lewat chat, bisa lewat. Saya pernah kenal seseorang yang dia juga mengalami tindak kekerasan seksual. Dia bercerita, berani speak up pertama kali kepada orang terdekatnya, waktu itu pasangannya. Jadi orangnya mau tunangan, sudah mau menikah, cuman masih ragu soal hal itu, dan dia mengirimkan surat, menuliskan surat. Sekarang surat gak harus lewat pos kan, ada lewat email, lewat kita nulis sesuatu terus dibagikan lewat aplikasi Keep, ataupun banyak sekali lah caranya yang menuliskan hal itu. Lalu dan sebenarnya orang yang mendengarkan cerita itu pertama kali bisa support dan bisa menerima hal tersebut, tidak mempermasalahkan hal itu, justru malah bilang kepada si penyintas, si korbannya, mengatakan bahwa apapun yang terjadi kamu tetap mulia, kamu tidak berkurang nilainya apa-apa. Jadi itu yang membuat si korban itu merasa punya kapasitas besar untuk bisa bangkit, untuk bisa melawan trauma dan segala macam seperti itu. Jadi kalau ada di antara kita atau mungkin orang-orang di sekitar kita korban
seksual, kita berikan dukungan, kita berikan kepercayaan dan rasa peduli, juga dorongan-dorongan seperti mengatakan bahwa apapun yang terjadi, kamu tetap berharga, kamu tetap tidak berkurang martabatnya, kamu tetap bernilai tinggi untuk masyarakat, untuk kamu sendiri, untuk keluarga kamu dan semuanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana dengan penanya dengan Mbak Irma? Masih ada di sini? Oke. Kalau sudah clear pertanyaan kedua, kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini beritanya emang sudah saya baca soal Presiden mengesahkan hukum kebiri. Jadi bukan kebiri secara biologis ataupun kebiri seperti yang kita tahu pada umumnya, tapi itu kebiri kimia. Saya kurang tahu ya itu maksud kebiri kimia itu mungkin menggunakan alat medis, menggunakan zat-zat kimia atau bagaimana. Misalnya di sumber yang saya baca tidak menyebutkan hal itu, hanya menyebutkan bagaimana reaksi masyarakat. Memang menurut saya apapun yang dilakukan pemerintah selama ini pasti menuai pro dan kontra. Tidak hanya satu atau dua, tapi semua hal, bahkan jangankan pemerintah, apapun yang kita lakukan aja pasti ada pro dan kontra. Tapi saya rasa pro dan kontra itu wajar karena emang menyatukan pemikiran satu bangsa itu kan tidak mungkin ya, karena setiap orang punya pemikirannya sendiri-sendiri. Jadi emang banyak sih yang merasa bahwa itu melanggar hak asasi manusia, itu melanggar human right dan semuanya, dan menganggap bahwa itu tidak manusiawi. Dan yang ditanyakan tadi kan bagaimana kita menanggapi atas orang-orang yang kontra ya. Kan orang-orang yang kontra itu biasanya menganggap pasti melihat itu dari sudut pandang hak asasi manusia. Pasti mereka ya kalau gitu kan namanya pelanggaran HAM. Ya memang yang dilakukan pelaku itu bukan pelanggaran HAM. Memang yang dilakukan pelaku kekerasan seksual atau itu kan juga melanggar HAM, itu kan juga melanggar hak dari korbannya, merampas hak. Dan saya rasa kebiri atau hukum kebiri yang diberlakukan pada seseorang itu tidak pada semua pelaku, tapi pada kategori-kategori tertentu. Jadi kan nggak semua pelaku itu bakal dikebiri, enggak, tapi ada kategorinya, ada prosedurnya, ada ada tahapan-tahapan, intinya ada kategorinya lah. Mungkin yang dikebiri itu yang kategori berat, saya juga kurang tahu itu seperti apa. Tapi kalau bagaimana kita menanggapi ya kita coba berpikir secara logis aja. Memangnya kan yang dilakukan si pelaku itu kan juga melanggar hak asasi dari korban yang dia perlakukan dengan kekerasan seksual itu. Jadi kan ya kalau dia ingin mendapatkan keadilan HAM ya jangan melakukan kekerasan HAM, karena itu juga pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual itu jadinya juga pelanggaran HAM. Saya sudah membaca beberapa sumber saya lupa itu Kompas kalau tidak salah, kompas.com atau CNN kalau seingat saya, atau jurnal perempuan ya. Saya banyak sekali, kalau nggak salah ya antara ketiga itu mengatakan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan itu juga pelanggaran HAM. Jadi apa yang dilakukan pelaku terhadap korban itu adalah pelanggaran HAM. Sehingga kenapa pelaku marah ketika HAM-nya juga dirampas. Jadi ya saya rasa memang wajar sih ada pro dan kontra, dan memang seperti itu. Bagaimana penanya Mas Darudin? Terima kasih atas 3 pertanyaan tersebut. Apabila ada pertanyaan lagi, kita buka untuk sesi yang kedua. Untuk sesi yang kedua ini adalah sesi yang terakhir karena untuk menyingkat waktu yang mana semakin sore juga. Silakan untuk para peserta untuk bertanya pada sesi kedua ini.
menyalakan mic. Silakan para peserta, apabila ada yang mau ingin ditanyakan kepada pemateri tentang kekerasan seksual ini. Lima. 10 menit maksudnya kayak sing takut berarti batasi 10 menit maksudnya dan tidak memiliki. Untuk sesi yang kedua ini kita batasi 10 menit. Bagi yang bertanya silahkan untuk bertanya, jangan malu-malu, kita juga saling belajar.